Assalamualaikum anak soleh-soleh Ustazah. Bertemu lagi dengan Ustazah Rika dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak Ustazah membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak Ustazah, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara kita, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial dan budaya. Nah, oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila harus kita jadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, supaya terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan penuh toleransi. Nah, anak-anak Ustazah, marilah kita sama-sama menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang kita akan membahas satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila. Nah, siapa di antara anak-anak Ustazah yang belum hafal bunyi dari tiap-tiap sila Pancasila? Nah, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah semuanya sudah bisa melafazkan tiap-tiap sila Pancasila ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai yang terkandung pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, sila pertama ini mempunyai arti bahwa kita harus beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak Ustazah, siapa yang mengetahui perintah Allah yang wajib kita jalankan? Apa saja yang harus kita laksanakan? Contohnya saja, sholat, puasa, zakat, naik haji, menghormati kedua orang tua kita, dan kita juga harus berakhlak mulia. Dan juga kita harus menghormati pemeluk agama lain, karena di Indonesia kita memiliki berbagai jenis agama yang berbeda, sehingga kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak Ustazah, sila kedua ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan hak dan kewajiban. Anak-anak Ustazah, pada sila yang kedua ini, apa sajakah sikap-sikap yang dapat kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saja, saling menyayangi, memilih sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian, kita dapat menghargai budaya orang lain dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang terkandung dalam sila yang kedua ini. Ustazah, apa saja kegiatan kemanusiaan itu? Kegiatan kemanusiaan itu dapat kita lakukan berupa bantuan uang atau barang-barang yang bisa membantu orang lain ketika orang tersebut terkena bencana. Contohnya saja bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan bencana-bencana lainnya yang diderita oleh saudara kita. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia.
Pada sila ketiga ini mempunyai arti bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana caranya? Dengan cara kita dapat mengembangkan sikap cinta tanah air, rela berkorban. Kemudian kita memperluas pergaulan di antara suku dan budaya dengan daerah lain. Nah, bukan hanya kita berteman dengan orang-orang yang sama dengan kita, sama sukunya, budayanya. Nah, namun kita juga harus memperluas pergaulan kita dengan suku dan budaya lain. Sehingga kita harus menghindari sikap yang dapat memecah belah bangsa dan negara kita. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila keempat ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, anak-anak ustazah, penyelesaian masalahnya sebaiknya kita lakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, serta kita harus mementingkan kepentingan bersama. Dan selanjutnya adalah nilai yang terkandung pada sila yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mempunyai arti bahwa kita harus bekerja keras, menghargai kerja orang lain, menghargai karya orang lain, dan kita harus menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, anak-anak ustazah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai setiap kerja keras orang lain untuk mewujudkan kebersamaan. Nah, anak-anak ustazah, untuk lebih pahamnya terhadap materi kita, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila, silakan anak-anak ustazah buat di buku latihannya sikap yang sesuai dengan masing-masing sila Pancasila. Misalnya saja, pada sila pertama, sikap apa sajakah yang sesuai dengan sila tersebut sampai dengan sila yang kelima. Silakan anak-anak ustazah buat ya. Anak-anak ustazah harapkan anak-anak ustazah selalu memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dengan kita mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Letak negara Indonesia sangat strategis karena dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Anak-anak ustazah, apa itu letak geografis dan letak astronomis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Dan juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitunya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi dan membagi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi, letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Anak-anak ustazah, dengan letak strategis negara Indonesia, Allah telah memberi karunia-Nya yang luar biasa bagi penduduk Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai penduduk Indonesia,
Kita sangat patut bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Allah berikan. Dengan bersyukur, semoga Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri kita. Amin. Nah, anak-anak ustazah, dari materi kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara kita. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Letak negara Indonesia sangat strategis karena dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Nah, anak-anak ustazah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada anak-anak ustazah kurang paham, ingin bertanya tentang materi kita hari ini, silakan anak-anak ustazah japri ustazah. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.